Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Satria, Nurse Satria Pranata MKPSD. Saya merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan S1 Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan perkuliahan untuk keperawatan medikal bedah dengan subtopik mata kuliah perawatan pada pasien diabetes mellitus. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembekalan dengan ceramah, melakukan simulasi pemberian salah satu intervensi keperawatan pada pasien diabetes mellitus melalui injeksi insulin, kemudian mengevaluasi perkuliahan melalui kuis. Di hari ini, mahasiswa juga akan diberikan tugas terstruktur yang harus diselesaikan hari ini juga melalui metode problem based learning. Total SKS untuk perawatan medikal bedah berjumlah 3 SKS yang terdiri dari praktek dan keterampilan, di mana kita kenal dengan istilah skill lab, dan itu dilaksanakan secara terpisah oleh dosen pengampu lainnya. Tim dosen pengampu yang terlibat pada mata kuliah keperawatan medikal bedah ini adalah saya sendiri, Nurse Satria Pranata MKPSD, kemudian ada Bu Dr. Yuni Armiati MKep spesialis keperawatan medikal bedah, dan Bu Ana Kurnia MKep spesialis keperawatan medikal bedah. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk perawatan medikal bedah kali ini adalah mahasiswa mampu mensimulasi kelolaan asuhan keperawatan dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria memperhatikan aspek legal dan etis. Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mahasiswa mampu mensimulasi fungsi advokasi pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria dewasa. Dan mahasiswa mampu mempraktekkan intervensi keperawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria dewasa sesuai dengan standar yang berlaku, berpikir kreatif dan inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan efektif dan efisien. Khusus untuk sub capaian pembelajaran mata kuliah hari ini, yaitu mahasiswa mampu menstimulasi asuhan keperawatan melalui proses pengkajian, analisa data, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan secara komprehensif, meliputi bio, psiko, sosio, spiritual pada pasien dengan diabetes mellitus. Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan pasien dengan diabetes mellitus. Mahasiswa mampu mensimulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kelompok klien dengan diabetes mellitus dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Dan mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan efisien dan efektif. Untuk ruang lingkup materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu terdiri dari penjelasan prevalensi pasien diabetes mellitus, kemudian penjelasan konsep diabetes mellitus, manajemen perawatan pada pasien diabetes mellitus, tanda dan gejala yang ditimbulkan yang muncul pada pasien diabetes mellitus, kemudian cara melakukan injeksi insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Baik. Ya, hari ini kita belajar mata kuliah keperawatan medikal bedah. Hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya pengaturan atau pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes. Ya, nanti sebelum kita belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya Mas Hasbi ya. Saya minta silakan Mas Hasbi untuk memimpin doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Mas Hasbi. Ya, hari ini kita belajar tentang konsep tentang diabetes mellitus, kemudian tanda dan gejalanya, kemudian terkait dengan bagaimana caranya memberikan asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus. Kemudian nanti ada beberapa simulasi bagaimana caranya memberikan injeksi insulin pada pasien dengan diabetes mellitus. Ya, kita buka terlebih dahulu dengan gambar ini. Ini kalau kita lihat ya, di antara kalian mungkin kalau membaca buku, membaca literatur, kalian mungkin akan sering melihat bahwa diabetes itu merupakan salah satu penyakit gangguan metabolik
ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemi. Padahal tidak begitu, tidak selamanya ya pasien diabetes itu mengalami hiperglikemi. Pasien diabetes itu bisa mengalami hiperglikemi dan hipoglikemi juga. Jadi jangan terkecoh dengan definisi. Dan apabila terjadi peningkatan glukosa darah, entah disebut hiperglikemi ataupun hipoglikemi, khususnya hiperglikemi, ini bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi yang sifatnya makro dan mikro. Apa saja komplikasi makronya? Misal contoh masalah jantung, masalah ginjal gitu ya. Kemudian nanti mikronya ya, yang makro tadi jantung ya. Kalau yang mikro itu seperti masalah ginjal, kemudian nanti neuropati diabetikum, kemudian apalagi ya, masalah mata ya, masalah mata itu merupakan komplikasi mikro yang bisa terjadi. Itu yang disebut dengan acute metabolic complication dan long term complication. Baik, kalau kita lihat ini prevalensinya sebenarnya ya, Indonesia itu hampir selalu berada di 10 besar jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak di dunia. Hampir setiap tahunnya seperti itu. Itu kalau diupdate oleh International Diabetes Federation itu ada kadang-kadang dia di posisi 5, kadang-kadang dia posisi 6, kadang-kadang dia posisi 3 gitu ya. Tapi sekarang kita di tahun 2021 ada di posisi 5 ya, jumlah penderita diabetes terbanyak. Kalau kita lihat data, lihat penelitian, ternyata penyebabnya itu justru karena konsumsi gula yang berlebihan. Itu data itu yang ada di Indonesia, konsumsi gula yang berlebihan. Kalau kita lihat pola makan kita kan seperti itu. Kita jumlah nasinya banyak sekali kan. Coba kalian perhatikan, nasinya banyak sekali. Setelah selesai makan itu ya, nasi dengan jumlah sebanyak itu, kadang-kadang makannya pun dirapel gitu. Karena makan pagi, makan siang dijadikan satu, kan jumlahnya banyak sekali itu. Akibatnya apa? Glukospike namanya. Glukospike, peningkatan kadar glukosa darah yang berlebihan itu luar biasa itu. Dan itu bahaya sekali itu. Bahaya sekali dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat itu ya, Indonesia kenapa rutin? Lihat aja makannya itu. Setelah itu minum apa? ST. ST-nya manis lagi gitu. Kadang-kadang es teler. Kadang-kadang habis itu minum ST. Belum lagi nanti mungkin ST-nya bukan cuma satu kali satu gelas gitu ya. Mungkin bergelas-gelas jumlah ST-nya. Sehingga konsumsi gula di Indonesia itu luar biasa tingginya itu. Itu ternyata penyebabnya kadar glukosa darah atau penyakit diabetes di Indonesia itu tinggi sekali, selalu masuk dalam 10 besar. Belum lagi dengan pola hidup kita, masyarakat Indonesia. Saya tanya deh kalian, siapa di antara kalian yang rutin olahraga? Rutin, 6 kilo per hari. Siapa itu? Nggak percaya saya, karena kalian mungkin yang misal diminta beli gula saja nih. Beli gula saja sama orang tua kalian ke warung sebelah, naik motor itu. Padahal bisa jalan kaki kan. Ini membuktikan bahwa aktivitas kita itu luar biasa rendah sekali. Dan itu salah satu penyebab kenapa jumlah pasien diabetes di Indonesia itu tinggi sekali. Makanannya sudah seperti itu, exercise kita juga sudah seperti itu gitu. Tidak terbiasa dengan olahraga. Ini kalau diabetes kita klasifikasikan, itu ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak di Indonesia ya. Walaupun sekarang angkanya udah lumayan cukup tinggi. Kalau diabetes tipe 1 itu adalah kondisi di mana tubuh itu tidak bisa menghasilkan insulin atau memproduksi insulin atau mensekresikan insulin secara cukup di tubuhnya. Diabetes tipe 1 itu. Sehingga dia harus dilakukan injeksi insulin. Dan itu harus dilakukan seumur hidupnya. Itu pasien diabetes tipe 1. Karena dia tidak bisa produksi. Apa fungsi insulin? Insulin itu berfungsi untuk membawa glukosa ke dalam sel. Fungsinya insulin itu. Kalau seandainya glukosa yang harusnya terbawa ke dalam sel itu tidak terbawa, akibatnya apa? Sel kita lapar dia. Sel kita lapar. Dia kan juga butuh makan, sel itu. Lapar dia. Akibat laparnya itu makanya tidak usah heran. Salah satu tanda dan gejala pasien diabetes itu polifagi, poliuri, polidipsi gitu ya. Nah ini, misalnya dia makan itu, makannya tidak kenyang-kenyang. Dia makan terus gitu. Tapi tidak kenyang-kenyang. Kenapa dia nggak kenyang-kenyang? Karena glukosa darahnya itu yang harus dibawa ke sel oleh insulin, itu tidak ada yang membawa. Itu masalahnya. Jadi akhirnya selnya lapar terus gitu. Jadi kalian makan itu tidak nyampe glukosanya itu ke dalam sel gitu. Makanya dia lapar terus. Karena dia lapar terus, kalian pernah minum minuman manis enggak? Sering toh? Ketika minum minuman manis, atau kalian kerasa enggak pingin minum air putih selanjutnya? Iya toh, karena manis kan. Itu juga terjadi pada pasien diabetes karena glukosa darahnya tinggi sekali dalam darahnya. Kan pekat itu darahnya itu. Tubuh kita akan minta minum
Supaya apa? Pekatnya darah tadi itu bisa terencerkan gitu. Kalau bahasa simpelnya, bahasa sederhananya seperti itu. Makanya dia butuh minum banyak. Makanya jangan heran orang diabetes, satu, makan sulit kenyang. Yang kedua, banyak minum. Minum banyak. Yang ketiga, karena dia banyak minum, otomatis dia akan banyak buang air kecil kan. Itu penyebabnya. Terus kenapa pasien diabetes, Pak, lemah gitu ya? Kenapa pasien diabetes itu nanti akan lemah? Pasien diabetes itu lemah karena dia selnya itu dia tidak dapat makanan. Makanan itu kan harusnya yang kita makan itu balik ke sel toh, sehingga dia selnya punya tenaga gitu, punya tenaga lah untuk beraktivitas gitu. Tapi karena dia makanannya itu tidak nyampe, lemah dia. Makanya jangan heran pasien diabetes itu gampang sekali tertidur. Ditaruh kepala di bantal sedikit tertidur. Kalau seandainya ada tanda-tanda itu di kalian, jangan-jangan ya, kalian itu calon penderita diabetes. Karena saya kasih tahu kalian, jumlah pasien diabetes di Indonesia itu 1:10 loh. Tadi saya hitung di absensi, jumlah kita itu kurang lebih 80 orang toh. 80 lebih ya, mungkin 90 gitu. Berarti ada 8 sampai 9 orang di sini akan kena diabetes di masa mendatang. Itu sudah pasti itu, karena itu statistik. Mungkin saya, mungkin Hasbi, mungkin Rasti, ya toh, betul ya, Rasti ya. Mungkin juga nanti Rahma, saya tidak tahu siapa di antara kita yang kena diabetes, tapi potensi itu. Kalau seandainya kalian sudah ada tanda-tanda ya, yang pertama, mudah marah terutama ketika kalian lapar, itu tanda prediabetes loh itu. Iya, mudah marah ketika lapar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah sekali tertidur. Jadi gampang banget tidurnya tuh, baru taruh kepala dikit tidur itu. Itu tanda diabetes itu, prediabetes itu. Kemudian si antara kalian sering begadang. Wah, itu tanda-tanda itu. Sudah sering begadang. Begadang itu makan makanan malam-malam lagi coba. Makan malamnya nasi goreng lagi. Wah. Jadi itu kalian itu sama aja sudah menanamkan bibit diabetes sejak dini, itu namanya. Ya, itu namanya prediabetes. Nah, ini kalau kalian lihat tanda-tanda seperti ini, coba lihat tanda ini. Ini disebut dengan akantonis nigrikan. Kalau kalian lihat orang gemuk, sudah ada tanda menghitam di situ ya, hiperpigmentasi di bagian kulitnya itu. Itu akantonis nigrikan ini. Ini tanda prediabetes loh ini. Tanda ini. Kenapa bisa terjadi hiperpigmentasi seperti ini di bagian leher? Pernah perhatikan tuh? Orang yang gemuk kayak gini kan? Kemudian nanti bagian aksilanya menghitam. Kemudian bagian ruas jarinya menghitam. Itu karena apa? Insulinnya itu tidak sampai. Jadi insulinnya itu ada di dalam peredaran darah dalam waktu yang lama. Makanya kayak gini dia tandanya. Nah, kalau kalian lihat teman kalian sudah kayak gini tandanya, mudah sekali tertidur, mudah marah terutama ketika dia lapar, sering begadang, ya udah, mungkin itu yang masuk di antara 9 yang 9 tadi. Oke, bagaimana penanganan pasien diabetes di beberapa negara ya? Di beberapa negara, ini contohnya saya waktu praktek di salah satu rumah sakit di Veteran General Hospital di kota Taipei di Taiwan ya. Jadi di sana itu perawatnya itu memberikan edukasi pasien diabetes bukan menggunakan leaflet seperti kita. Selama ini kan di antara kita kan biasanya edukasi pasien diabetes kan pakai leaflet. Leafletnya sudah pakai kertas, gambarnya gambar kartun lagi. Coba bayangkan. Sekarang deh, misalnya kita edukasi, Pak, Bu, nanti tolong atur makannya ya. Makannya itu setengah piring aja gitu. Kalian bisa bayangkan enggak? Setengah piring di rumah kalian dengan setengah piring di masyarakat awam itu beda loh besarnya. Jangan-jangan kalian sebesar ini piring di rumah, tapi dia sebesar ini, sebesar nampan. Setengah piring itu berapa itu jumlahnya? Makanya kita harus berikan contoh real. Nah, ini contohnya nih. Mereka sudah buat real edukasi untuk pasien diabetes. Jadi pasien diabetes di sana itu ketika sebelum datang ke rumah sakit, mereka sudah daftar hari ini. Misalnya datangnya besok nih, daftar hari ini. Ketika mereka sudah daftar hari ini, perawat, namanya itu nurse educator di sana. Perawat itu akan melihat seluruh rangkaian kadar pemeriksaan laboratorium pasien sebelumnya dia lihat. Itu untuk apa? Untuk menentukan edukasi yang paling tepat untuk pasien. Dia tentukan edukasi. Oh, kalau pasiennya ini glukosa darahnya segini, itu kira-kira edukasi yang cepat, kira-kira makanan apa yang paling cocok untuk mereka, itu makanan apa? Mereka akan list dan mereka akan membuat contohnya sehingga tidak akan ada seperti tadi saya cerita. Bu, nanti tolong makan mangkoknya segini ya. Mereka bawa mangkoknya.
Dia bilang, nanti kalau seandainya makan jumlah nasinya segini, mereka kasih nasi di mangkok itu. Jumlah mie-nya segini, jumlah buahnya segini gitu, berapa potong gitu. Mereka kasih contohnya itu, contoh buah. Kalau makan daging, dagingnya segini itu yang dimasak gitu. Mereka kasih contoh. Sehingga pasien itu akan merasa real sekali informasi yang diberikan gitu. Nah, itu dibutuhkan itu untuk pasien edukasi. Kalau bisa, kita itu juga ikut contoh itu. Tapi walaupun memang tidak bisa dipungkiri ya, dengan metode seperti ini agak mahal ya. Agak mahal. Dan saya tidak tahu sampai sekarang itu belum di cover jaminan kesehatan kan sampai sekarang itu ya. Kalau di sana sudah di cover itu pelayanan semacam itu. Dan ini olahraga yang bisa kita anjurkan untuk pasien diabetes. Apa saja olahraganya? Yang pertama, dari hasil riset ya, olahraga terbaik pasien diabetes itu justru senam loh, aerobik. Aerobik paling bagus itu untuk menstabilkan kadar glukosa darah. Hanya saja di tempat kita siapa di antara kalian rumahnya yang ada aerobik atau senam khusus setiap minggu? Kan enggak ada tuh. Mungkin ada, mungkin beberapa saja. Ada ya? Di rumah ya? Rutin setiap minggu? Bagus. Itu bagus. Yang jadi instruktur senamnya? Bagus. Bagus. Di antara kita rumahnya yang atau kompleknya yang rutin senam itu kan jarang sekali kan. Memang paling bagus itu. Sehingga kita bisa menganjurkan pasien itu memilih olahraga alternatif lain. Misalnya jalan kaki kan paling mudah tuh. Kemudian sepeda, jogging atau mungkin berenang kalau yang bisa renang ya. Kemudian yang bawa-bawa ini itu tidak disarankan untuk pasien diabetes yang usianya sudah lansia. Kalian bisa bayangkan push up lansia disuruh push up atau mungkin sit up gitu ya. Nah, saya tidak sarankan. Tapi kalau seandainya pasien diabetes memiliki uang lebih ya, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi, treadmill. Kan di treadmill itu sudah ada pengaturan dia sudah menghitung jumlah kalori, dia hitung berapa waktu pasien olahraga, berapa jaraknya, berapa kilo dia jalan, itu sudah ada di treadmill. Kalau memang ada uang lebih, kita bisa anjurkan pasien untuk treadmill ya. Kemudian salah satu penanganan berikutnya itu kalian bisa memberikan insulin. Ini salah satu insulin nih. Ini contohnya insulin. Ini tuh namanya pen insulin. Nanti kita akan praktekkan sebentar ya nanti di akhir perkuliahan pen insulin ya. Nah, di pen insulin ini lokasi insulin itu bisa diberikan di berbagai macam lokasi. Di lengan atas bisa di sini. Lengan atas di sini. Kemudian di bagian paha depan gitu. Bisa diinjeksi di situ. Atau mungkin di bagian abdomen, di bagian perut gitu. Di bagian perut, di abdomen ini. Kemudian atau mungkin di bagian gluteusnya. Itu kalian bisa lakukan injeksi insulin di situ ya. Ini contohnya pen insulin. Nah, ini saya bawa langsung nih. Saya bawa langsung. Nah, bagaimana caranya kita melakukan injeksi insulin yang kita coba praktekkan langsung ya. Ini insulin, pen insulin. Kalau kalian lihat di sini, untuk sebelum kalian berikan insulin pada pasien, itu kalian pastikan dulu insulinnya ada. Cara memastikan insulin ada, kalian buka dulu insulinnya. Pen insulin itu kalian buka. Nah, di sini. Kalian sudah pernah coba di rumah sakit kemarin? Sudah ya? Oke. Nah, ini kalian pernah cek enggak insulinnya di dalamnya ada apa enggak? Jangan enggak pernah. Kayaknya langsung injeksi aja. Ya, cek dulu. Ini kalau kalian pastikan ini ada dulu. Kalau ini kan buktinya ada nih. Kalau seandainya ada isinya seperti ini. Kalau enggak ada, dia bagian abu-abunya itu atau warna apapun nanti itu akan ada di bawah ini. Itu tandanya dia kosong insulinnya. Saya sarankan kalian ganti jarumnya itu setiap pemberian insulin. Karena kalau nggak diganti jarumnya kasihan pasiennya. Kalian bisa bayangkan nggak? Spet atau jarum insulin yang kalian pakai itu dipakai berkali-kali, kira-kira tumpul apa enggak itu? Tumpul. Kalau seandainya tumpul itu kan kasihan tuh pasien, ngeri kan? Sehingga memang harus diganti dia rutin. Nah, saran saya sebelum kalian kasih ke pasien pasang jarumnya, nanti saya ajarin cara pasang jarumnya. Saya meminta kalian tolong pakai alkohol swab kemudian dilap dulu bagian sini. Bagian tempat jarumnya itu dilap dulu. Karena itu sudah dipakai berkali-kali kan? Nah, ini bagian jarumnya nih, kayak gini tampilannya. Nih, tampilannya. Kalian silakan buka, nanti bagian jarumnya seperti ini, buka. Nah, di sini ada jarumnya tuh di tengah itu. Ada jarumnya. Ya, tuh, lihat ya. Nanti di jarum ini kalian bisa masukkan ke dalam pen insulinnya. Masukkan. Caranya pastikan dia lurus dulu, gini. Nah, setelah lurus, kalian dorong. Setelah didorong baru diputar. Nah, inilah jarum insulinnya, jarum pen insulinnya ini. Nah, ini jarumnya. Lihat ya. Kemudian
ada perhitungan dosis, nanti kita belajar di skill lab ya untuk perhitungan dosisnya. Misalnya kalian diminta ngasih insulin itu, kalau insulin itu pemberian dosisnya itu dalam bentuk unit dia, bukan miligram dl, bukan cc dan sebagainya, tapi unit. Nah kalian silakan misalnya diminta, Dek tolong injeksi insulin 8 unit ya, kalian bisa ngatur unitnya di sini, kalian putar di sini. Ini kan 0 nih, kalian putar. Nah sampai 8, angka 8, situ. Ya, insulin itu dengan panjang jarumnya yang hanya beberapa mili ini, mungkin hanya 1 sampai 2 mili kan. Kemungkinan besar berarti kira-kira dia dikasih lewat jalur apa? Intravena, intrakutan, subkutan, atau intramuskular atau apa? Subkutan, betul, subkutan. Kalau subkutan berapa sudutnya? 90 derajat. Subkutan itu harus tegak lurus. Mungkin kalian kasih 45 derajat ini bukan subkutan tapi intrakutan nanti. Ya, 95 derajat ya. Cara megangnya seperti ini. Minta pasien duduk, kemudian kalian gunakan alcohol swab ya, angkat lengan bajunya. Gunakan alcohol swab. Kemudian nanti selanjutnya baru diinjeksi. Cara injeksinya pegangnya begini. Nanti ini kan sudah 8 nih, kalian pegang, lihat ya, keluar ya. Nah, sampai 0 kembali. Gitu caranya. Yaitu pemberian insulin. Kemudian bagaimana pemberian dosis insulin ya? Pemberian dosis insulin. Oke, perhitungan dosis insulin. Dosis insulin itu rumusnya itu 0,5 kali kilogram berat badan. Itu perhitungannya, kebutuhannya. Misalnya berat badannya pasien itu 80 kilo. Kira-kira berapa unit dia butuh? 80 kali 0,5 berapa? Setengah dari 80 berapa? 40 unit kebutuhan pasien dalam sehari. Tapi kan pasien itu kan harus dikasih beberapa kali kan? Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam sebelum tidur kan? Mungkin ada 3 sampai 4 kali lah. Kan berarti 40 itu mesti dibagi kan? Tapi ada cara perhitungan pembagiannya. Nah, 60% itu dibagi dia sebelum dia makan atau sudah makan, yang 40% sebelum tidur. Jadi kalau 60% dari 40 unit berapa? 24 toh? Nah, 24 bagi 3 berapa? 8. Oke, yang 40% dari 40 unit berapa? 16. Baik. Berarti pasien itu harus diinjeksi insulin 8 pagi, 8 siang, 8 sore, dan 16 sebelum tidur. Gitu caranya. Itu cara perhitungannya. Yang tadi itu. Oke, saya minta kalian coba praktekin gimana caranya pasang dan keluarin tadi. Ayo, sebentar. Siapa mau coba pasang dan keluarin insulinnya? Coba sini. Ayo. Ica, ya, satu aja sendiri. Ayo sini. Coba pasang. Keluarin. Saya ingin memastikan kalian bisa pasang dan jarumnya itu dipasang. Ica. Ya. Pasang aja ke tadi. Ya. Coba. Dilurus dulu posisinya. Ya. Ya. Lurus. Nah, setelah lurus diputar ininya. Oke. Nah, pada lepas ini, lepas dulu. Oke, sudah ya. Iya, boleh. Nah, nanti silakan diatur. Oke, misalnya, ya, silakan langsung injeksi. Coba injeksinya. Injeksinya kayak tadi. Posisinya, ya. Ini, lihat ini, kemudian gini. Oke, coba. Yang ini, tangannya, Ica. Nah, ini. Ah, gitu. Nah, yes. Injeksi ya, Titi. Ya, coba. Nah, gitu ya. 90 derajat ya. Tegak lurus. Soalnya namanya dia subkutan. Ya, subkutan. Oke, terima kasih, Ca. Aplaus dong. Oke. Ya, ini diabetes manajemen ya. Secara umum diabetes manajemen itu yang pertama itu kalau kita singkat dari A sampai I ya. AIC itu I1C namanya. HbA1c itu pemeriksaan gold standar. Pemeriksaan HbA1c itu untuk mengecek berapa kadar glukosa darah pasien rata-rata selama 3 bulan. Kalian bisa tahu enggak, pasien diabetes itu sering apa ya? Bisa dibilang sering, hasil riset saya sering membohongi dirinya sendiri. Jadi misalnya contoh sekarang, pasien dia terjadwal untuk kontrol ke dokter. Karena dia hari ini akan jadwal kontrol ke dokter, biasanya dia
dia olahraga dulu, kadang-kadang puasa, kadang-kadang dia atur makan seminggu sebelum kontrol dokter loh. Supaya apa? Saya tanya pasiennya, supaya apa nanti? Supaya nanti ketika kontrol dokter hasilnya bagus gitu. Jadi pasiennya ketika nanti dikontrol sama dokter, oh glukosa darahnya normal gitu. Kalau dokternya nggak tahu ternyata pasiennya ini sudah atur semua pola makan, kemudian pola aktivitas fisiknya seminggu sebelum ketemu dokter. Kira-kira itu berbahaya enggak data itu? Bahaya sekali, berarti tidak menunjukkan data yang sebenarnya kan. Makanya ada pemeriksaan namanya HbA1c atau A1C. Pemeriksaan HbA1c itu menggambarkan berapa glukosa darahnya pasien selama 3 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau kalian lihat di sini. Nih, coba lihat di gambar ini nih. Di sini. Kalau HbA1c-nya ini kalau saya perbesar ya. Saya perbesar di sini. Nih. Nih. Misalnya HbA1c-nya pasien itu misalnya 10 nih, 10%. Kalau HbA1c itu gambarannya tuh persenan ya. Misalnya 10%. Kalau 10% berarti glukosa darahnya dia rata-rata 250 mg per dl selama 3 bulan. Jadi pasiennya tidak bisa bohong. Misalnya pemeriksaan HbA1c-nya 12% misalnya. Berarti glukosa darahnya pasien itu 300 lebih selama 3 bulan berturut-turut. Makanya tidak bisa bohong. Salah satu pemeriksaan gold standard itu HbA1c. Pemeriksaan berikutnya, pasien itu harus dicek matanya gitu ya. Namanya itu eye examination. Coba kita cek, kita buka dulu. Namanya eye examination. Ya, ini contoh. Cek. Nah, apa fungsinya? Untuk melihat komplikasi. Karena pasien diabetes tadi seperti saya ceritakan di awal, bisa mengalami risiko komplikasi mata. Namanya itu retinopati diabeticum. Ya, retinopati diabeticum. Nah, ini dicek matanya. Nah, bagian mata yang normal itu begini ya. Coba lihat nih, mata normal itu. Gambarannya nih. Nah, ini. Ini kalau yang abnormal, ini tuh gambarannya dia akan seperti apa ya? Banyak bintik-bintik yang ya, yang apa namanya? Yang bercabang-bercabang bintiknya itu enggak fokus. Ya, itu yang abnormal itu. Nah, ini kalau ini normal karena mata saya. Jadi yang dicek ini mata saya nih. Jadi nanti membandingkan, jadi oh seperti ini toh, yang normal seperti ini ya, nanti yang abnormal seperti apa. Jadi saya belajar juga itu waktu itu di rumah sakit ya, di rumah sakit sana ya. Kemudian pemeriksaan kaki, namanya foot examination atau foot care. Ini kalau lihat di sini pasien diabetes itu bahaya loh. Dia, ini contohnya yang terjadi ini gara-gara tahu nggak penyebabnya apa? Sampai seperti ini, gara-gara dia jarang ganti kaos kaki. Jadi kaos kaki dia sering pakai, akhirnya lembab kakinya, jamuran, berjamur dia, akhirnya jamuran seperti ini bentuknya. Ini pasien saya ini, pasien waktu saya riset di Indonesia, di tepatnya itu di RSUD Yogyakarta. Ya, ini coba lihat nih kakinya, sampai bernanah seperti ini. Hanya gara-gara kaos kakinya itu lembab, coba. Sehingga harus dijaga, itu namanya foot care. Dan dia harus atur lagi sepatunya itu, tidak boleh lagi sepatu kayak gini. Coba lihat sandalnya. Ya, udah nggak bisa lagi, dan harus diukur, ukurannya itu jangan sampai terlalu sempit pasien diabetes itu. Sepatunya itu harus pas dia. Kalau betul lebih besar sedikit lah, karena kalau terlalu sempit dia akan menekan bagian kaki sehingga akan berakibatnya seperti ini. Nih contoh saya kasih lihat kalian. Nih, ini yang saya kasih lihat ini, yang putih-putih ini tuh bukan susu kental manis ya. Ini tuh tahu gak gara-gara apa itu? Gara-gara sepatu itu. Terus kemudian ini yang putih ini, itu tuh jamurnya ini. Jamurnya. Ketika saya tekan bagian pelantar kakinya itu, keluarlah ini, nanahnya itu, pusnya itu keluar. Makanya saya bilang ini bukan susu kental manis itu. Seperti ini modelnya. Ya, makanya foot care pada pasien diabetes itu sangat penting. Dan inilah pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien diabetes ya. Ini pemeriksaan sympathetic skin response, ini sangat canggih sekali. Waktu itu saya praktek, dicek itu saya cuma taruh, pasien itu bisa ditaruh tangannya di tempat seperti ini. Kemudian dia berdiri di atas sebuah papan. Nanti komputer itu akan mendeteksi berapa besar risiko pasien mengalami neuropati diabeticum. Namanya itu sympathetic skin response. Anda berisiko neuropati 40%. Anda berisiko neuropati 60%. Bisa dideteksi. Kemudian pemeriksaan RR interval variability ini menggunakan big data analysis. Big data analysis. Apa itu big data analysis? Alat ini dia punya semua record, semua irama jantung orang. Irama jantung perokok seperti apa? Irama jantung pasien yang jarang olahraga seperti apa? Dia akan mengcocokkan irama jantung kita dengan irama jantung siapa itu alat itu langsung. Makanya ketika itu saya cek di sini.
Mereka langsung tahu loh. Teman saya tuh ngomong ke saya, kamu sering begadang ya? Kamu sering minum kopi ya katanya. Dia tahu loh. Saya sampai bingung. Dari mana perawat ini kok bisa tahu saya sering begadang dan sering minum kopi? Ternyata dia lihat hasil irama jantung saya itu mirip sekali dengan orang yang sering begadang, dan irama jantung saya mirip sekali dengan orang yang sering minum kopi. Alatnya langsung analisis. Nggak bisa bohong pasiennya. Pasien yang sering olahraga langsung ada irama jantungnya, dan yang jarang olahraga langsung ada irama jantungnya. Jadi pasien nggak bisa bohong. Kan kalau di kita kan bisa bohong itu pasien. Misalnya kita tanya ke pasiennya, Pak, merokok enggak gitu? Enggak, pasiennya ngomong gitu kan bisa bohong itu. Padahal dia merokok, tapi di sana nggak bisa bohong. Karena sudah ada gambarnya, namanya itu RR interval variability, dicek. Kalau pasiennya merokok, itu langsung kelihatan di irama jantungnya. Misalnya di kelas ini ada yang merokok gitu ya. Mungkin kalau saya tanya nggak ngaku, saya bisa percaya. Karena nggak ada pemeriksaannya. Kalau di sana itu sudah ada pemeriksaan, nggak bisa bohong pasiennya di sana. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasti Alwismawati. Izin memberikan pertanyaan terkait diabetes mellitus, yaitu kenapa pasien diabetes mellitus berisiko mengalami penyakit jantung dan ginjal? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ya pertanyaan Mbak Rasti ya, pertanyaan bagus ya. Mengapa pada pasien diabetes mellitus itu bisa berisiko mengalami berbagai macam komplikasi, salah satunya penyakit jantung dan ginjal. Kalau kalian baca referensi, itu banyak sekali yang mengatakan seperti ini, diabetes itu sepertinya ibu penyakit gitu. Apa artinya ibu penyakit? Dia itu bisa memunculkan berbagai macam penyakit lain hanya gara-gara diabetes itu. Kenapa? Kenapa pasien diabetes itu bisa mengalami resiko berbagai macam komplikasi? Ya karena peningkatan kadar glukosa darah. Peningkatan kadar glukosa darah ibaratnya gini deh. Misalnya nih ada selang ya. Selang kalau airnya lancar, kalau airnya bagus, tidak terlalu kental. Contoh selang deh, misalnya selang itu kita aliri air biasa dengan aliri air yang pekat sekali misalnya. Yang pekat sekali. Kira-kira yang paling lancar yang mana? Yang air biasa, dia karena kepekatannya nggak terlalu pekat. Nah, darahnya pasien diabetes, bahasa simpelnya darahnya itu jauh lebih pekat dibandingkan orang biasa. Karena darahnya itu kandungan glukosa darahnya tinggi dia. Akibatnya peredaran darahnya itu berpotensi tidak lancar itu peredaran darahnya. Akibat tidak lancarnya peredaran darahnya pasien ini, otomatis jantung akan bekerja jauh lebih keras dong untuk memompa darah. Karena tubuh kita kan juga butuh itu peredaran darah itu kan butuh, harus beredar itu. Jantungnya akan lebih keras kerjanya karena pekat dia darahnya kan, bahasanya itu, simpelnya itu. Akibatnya itu makanya lama kelamaan kerja jantung nih payah juga nanti jantungnya. Makanya bisa resiko kena penyakit jantung. Belum lagi sumbatan darahnya itu. Sumbatan itu kalau terjadi di otak itu bisa mengakibatkan stroke. Kalau terjadi jantung ya bisa mengakibatkan sakit jantung. Kemudian ginjalnya, oke ginjal. Kenapa ginjal? Karena kondisi ginjal itu fungsinya apa ginjal itu? Menyaring kan? Nah, ginjal itu kira-kira kerjanya berat enggak sih kalau terlalu banyak itu molekul? Kalau kalian lihat molekul gula itu besar sekali loh molekulnya tuh. Kalau kalian lihat itu. Dan molekul gula itu kalau melewati glomerulus yang ada di ginjal itu bisa jebol glomerulusnya. Makanya dia bisa rusak ginjalnya gitu. Karena ukurannya dia aja sudah berat ginjalnya, kerjanya berat, belum lagi ukuran molekul partikel dari glukosa yang sangat besar itu. Sehingga bisa mengakibatkan kerusakan di glomerulus. Gitu ya, itu penyebabnya. Oke, saya rasa cukup untuk mata kuliah hari ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin kasihkan kalian kuis. Silakan mengerjakan 3 soal ini. Silakan ambil kertas, tulis nama dan NIM. Silakan bisa mulai mengerjakan 3 soal ini. Silakan nanti dikerjakan kasusnya ya. Ini ada kasus ini. Di kasus ini silakan kalian tentukan diagnosa perawatan, kemudian nanti kalian tentukan intervensi prioritas untuk pasien ini. Ya, silakan kerjakan kuis dan kerjakan kasusnya. Baik, ya kuisnya sudah selesai dikerjakan. Saya minta salah satu di antara kalian melaporkan ke saya dan nanti didengarkan oleh seluruh teman-teman kelas yang lain ya, apa hasil dari analisis kalian terkait dengan kasus yang sudah ada ini. Baik, dari diskusi yang sudah dilakukan, diagnosa atau perawatan dari kasus ini ialah ketidakstabilan kadar glukosa darah. Lalu rencana intervensinya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengkaji kadar glukosa darah pasien melalui pemeriksaan glukometer.
Lalu yang kedua, mengajarkan pasien untuk pengaturan makan dan olahraga. Lalu yang ketiga, kolaborasi pemberian obat oral dan injeksi insulin. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke. Ya, plus ya, plus. Baik, sudah terlaksana ya perkuliahan hari ini. Kasus sudah kalian kerjakan, begitu juga dan kuisnya. Nanti segera saya akan memberikan informasi berapa nilainya ya. Untuk kelas kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sub CPMK sudah tercapai. Praktek dan injeksi insulin yang kita praktekkan langsung dan simulasikan oleh mahasiswa juga sudah dilakukan. Tugas terstruktur juga telah dikerjakan dan terjadi diskusi yang baik antara mahasiswa secara singkat berdasarkan problem based learning, di mana mereka sudah mampu menentukan diagnosa perawatan, mampu menjelaskan tata laksana dan melakukan edukasi secara lengkap dan tepat. Demikian kegiatan perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sejawat semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.